Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Naam, tafadhali. Afwan Ustaz mau bertanya. Naam. Jadi ceritanya ini kan kami ada salah seorang pendakwah atau katakanlah guru. Ya kami tidak tahu apakah beliau ini benar-benar ahlussunnah atau tidak. Tapi yang jelas dari beberapa kali beliau menyampaikan dakwahnya itu memang menunjukkan tentang ketauhidan. Nah, cuman di belakang ini Ustadz, ada beberapa hal yang mulai mengganjal di pikiran Ana. Yang pertama, beliau pernah menyebutkan di salah satu majelisnya itu bahwa kita tidak boleh kita boleh melakukan hal yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah, tapi yang penting tidak bertentangan dengan syariat. Itu yang pertama. Yang kedua Ustadz, karena beliau juga mengambil ilmu dari Al-Quran, apakah boleh kami mengambil ilmu dari beliau, sementara di belakang kami tahu ternyata beliau masih berdakwah dengan menggunakan musik Ustadz. Ya. Itu aja Ustadz. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Nah, mahibbati fillah. Pertanyaan yang penting sebenarnya dalam rangka menjaga ilmu kita, menjaga agama kita, sehingga kala kita belajar, kita perlu tahu dengan guru yang kita mengambil ilmu dari beliau. Kalau tadi dikatakan kita boleh mengamalkan apa yang tidak diberi contoh oleh Nabi SAW, selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat. Iya, ungkapan itu ungkapan yang umum ya. Artinya Nabi SAW, beliau memberikan ruang. Di masa Nabi hidup, para sahabat mengamalkan sesuatu yang Nabi tidak mengajarkan. Tapi ketika sampai berita itu kepada Nabi SAW, maka ada dua sikap Nabi. Nabi melarangnya atau Nabi mengiyakannya. Kalau Nabi melarangnya, selesai. Itu yang dikatakan bertentangan dengan syariat, ternyata dilakukan. Kalau Nabi membiarkannya, ini namanya sunnah takririyah. Artinya sebuah ajaran, sebuah perilaku yang disetujui oleh Nabi SAW, maka itu menjadi sebuah sunnah. Jadi kalau bicara tata cara ibadah kita, ya harus sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Tapi kalau ada mengatakan, gimana Bilal Ustaz? Umpamanya, sholat. Bilal sholat setiap habis wudu. Itu gimana Ustaz? Nabi kan mengiyakan. Ketika Nabi mengiyakannya, berarti jadi sunnahnya Nabi SAW. Maka kita perlu berhati-hati, ada ungkapan-ungkapan bersayap ya, yang terkadang orang itu mau melegalkan perbuatan-perbuatan yang sebenarnya Nabi tidak menyetujuinya. Jadi kalau kita percaya, gimana kita tahu Nabi setuju? Nabi udah meninggal dunia sekarang Ustaz. Kalau dulu kan enak gitu loh. Tapi kalau sekarang udah meninggal dunia, alhamdulillah syariatnya udah jelas. Beribadah seperti yang dicontohkan Nabi SAW. Kalau ada perkara-perkara yang memang ada ruang di situ untuk berijtihad, maka nggak ada masalah. Tapi kalau bicara ibadah, maka ibadah laksanakan seperti Nabi SAW melaksanakannya. Dan kita nggak capek jemaah. Jadi manusia itu jangan dibikin lelah. Nabi SAW sejak dulu mengatakan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalian tinggalkan perkara-perkara yang baru dalam urusan agama ini. Tinggalkan, hindari. Jangan malah mendekat. Kita ini masih banyak sunnah-sunnah Nabi yang belum kita amalkan. Kok kita berpikir untuk membuat sesuatu yang baru? Seorang muslim menghadapi perkara-perkara yang baru, maka dia menghindari. Itu sikap seorang muslim. Bukan malah dia melestarikannya, tapi dia meninggalkannya. Anda rasa ketika Ustadz menyampaikan seperti itu, apalagi dikatakan tadi, ya dia mungkin berdakwah lewat musik umpamanya, Anda rasa perlu mencari Ustadz yang mengajak kepada sunnah Nabi SAW yang lebih aman buat kita dalam agama kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.